Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kita sebagaimana mestinya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda padang pasir kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang saya hormati Ibunda Dr. Kamsina MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baiklah, saya atas nama Nur Aziza akan memaparkan terkait materi dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan saat ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu pendidikan Islam. Islam merupakan bagian terpenting bagi kehidupan, khususnya umat Islam. Pendidikan merupakan unsur pokok bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang semakin banyak mengerti tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, maka kemungkinan besar akan lebih tahu dan lebih mengerti akan pencipta dirinya, sehingga memperkuat keimanan manusia hidup di dunia ini awalnya tidak mengenal tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam saat lahir. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu serta bertambah usia dan pertumbuhan manusia, maka jelas bagi mereka perlu pendidikan. Selanjutnya, pendidikan adalah alat atau sarana bagi manusia untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan memiliki standar dan dasar-dasar yang tertata, dikurikulumkan dan jelas teori-teori dan konsep-konsep pendidikan. Yang diharapkan adalah konsep dan teori yang relevan dengan keadaan yang berlaku saat ini, yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada term al-tarbiyah, al-ta'dib, dan at-ta'lim. Dan ketiga istilah tersebut, term yang populer digunakan adalah praktek pendidikan Islam adalah term at-tarbiyah, sedangkan term al-ta'dib dan ta'lim jarang digunakan. Selanjutnya saya masuk kepada materi kedua, yaitu membahas tentang dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dari kedua sumber inilah kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi berbagai aspek. Termasuk diantaranya masalah pendidikan Islam menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Islam, bahwa pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian adapun tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yakni bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab. Kemudian masuk ke materi 3, yaitu lapangan penelitian pendidikan Islam. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Metodologi adalah ilmu-ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menentukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji.
Metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Sedangkan teknik pendidikan Islam adalah langkah-langkah konkret pada waktu seorang pendidik melakukan pengajaran di kelas. Muhammad Atiyah Al-Abrashi mengartikan metode sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman pada peserta didik, sedangkan Abdul Al-Aziz mengartikan metode dengan cara-cara memperoleh informasi, pengetahuan, pandangan, kebiasaan berpikir serta cinta kepada ilmu, guru, dan sekolah. Jadi, teknik merupakan pengejantahan dari metode, sedangkan metode merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi dasar dari pendekatan materi Islam. Apabila metode dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, metode mempunyai fungsi ganda, yaitu bersifat polipragmatis dan monopragmatis. Polipragmatis bila mana metode menggunakan kegunaan yang serba ganda, multipurpose. Misalnya suatu metode tertentu pada suatu kondisi tertentu dapat digunakan untuk merusak, dan pada kondisi yang lain biasa digunakan untuk membangun dan memperbaiki. Kegunaannya dapat tergantung pada si pemakai atau pada corak, bentuk, dan kemauan dari metode sebagai alat. Metode penelitian pendidikan Islam ini terdiri dari dua suku kata metode penelitian, yaitu metode penelitian dan metode pendidikan Islam. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi dari Al-Quran dan hadis dan pendapat para pakar ulama. Pakar pendidikan Islam sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian masuk di materi keempat, yaitu membahas tentang alat-alat pendidikan dan eksistensi alat pendidikan Islam. Alat pembelajaran merupakan tindakan, perbuatan, situasi, atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian alat mengarah pada objek benda mati, sementara istilah tindakan atau perbuatan merujuk pada objek hidup yang hidup atau berubah, tindakan atau perbuatan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia dalam pendidikan dibahas dalam unsur metode pendidikan. Konsep pergaulan, wibawa, hukuman, sarana, dan media pembelajaran menurut pendidikan Islam. Yang pertama, hukuman. Efektivitas metode hukuman dan ganjaran berasal dari fakta yang menyatakan bahwa metode ini secara kuat berhubungan dengan kebutuhan individu. Kemudian B, pergaulan. Guru hendaknya memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya dengan orang yang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang buruk. Wibawa adalah sifat yang memperlihatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan daya tarik. Kemudian sarana adalah proses pembelajaran di sekolah akan berjalan dengan lancar jika ditunjang dengan sarana yang memadai, baik jumlah, keadaan, maupun kelengkapannya. Jumlah yang dimaksud adalah keberadaan dan banyak sedikitnya sarana yang dimiliki. Kemudian masuk pada materi kelima, yaitu faktor-faktor determinan dalam pendidikan Islam. Faktor-faktor pendidikan itu ada 5 macam, di mana faktor-faktor yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat. Kelima faktor tersebut adalah: yang pertama, faktor anak didik, pendidik, tujuan pendidik, alat-alat pendidik, dan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendidikan Islam
ini adalah sesuatu yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan Islam yang memiliki beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lain. Faktor-faktor pendidikan Islam selanjutnya juga disebut dengan komponen-komponen pendidikan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang faktor anak didik atau peserta didik. Faktor anak didik adalah merupakan salah satu faktor pendidikan yang paling penting, karena tanpa adanya faktor tersebut maka pendidikan tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, faktor anak didik tidak dapat digantikan oleh faktor yang lain. Kemudian pendidik, guru atau ustaz. Pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Di pundaknya terletak tanggung jawab yang besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diciptakan. Kemudian yang ketiga, faktor tujuan pendidikan. Menurut Dr. Zakia Darajat dan kawan-kawan, tujuan pendidikan ialah sesuatu yang hendak dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Bila pendidikan itu berbentuk pendidikan formal, tujuan pendidikan itu harus tergambar dalam suatu kurikulum. Kemudian yang keempat, saya akan membahas tentang faktor alat atau media pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan alat pendidikan ialah segala sesuatu yang digunakan untuk usaha untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Kemudian yang kelima, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama yang terutama bagi perkembangan anak, bahkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian kita masuk pada materi ke-6, yaitu aliran-aliran yang berkembang dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam. Dalam perkembangan pendidikan Islam menunjukkan perkembangan dalam subsistem yang bersifat operasional dan teknis, terutama tentang metode, alat-alat, dan bentuk kelembagaan. Adapun hal yang menjadi dasar dan tujuan pendidikan Islam tetap dipertahankan sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada macam-macam aliran yang berkembang dalam pendidikan Islam. Yang pertama, aliran empirisme. Pada teori empirisme yang menyatakan bahwa pendidikan atau lingkungan dapat berbuat sekehendak hati dalam pembentukan pribadi anak didik sesuai yang diinginkan. Semua hal ini terdapat dalam lingkungan masyarakat, memiliki pengaruh terhadap pembentukan watak dan kepribadian anak. Kemudian yang kedua ada aliran naturalisme. Dalam aliran naturalisme, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik kepada alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat, sehingga kebaikan anak-anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirnya itu dapat berkembang secara spontan dan bebas. Ia mengusulkan perlunya permainan bebas kepada anak didik untuk mengembangkan pembawaannya, kemampuannya, dan kecenderungannya. Kemudian yang ketiga ada aliran nativisme. Aliran nativisme menyatakan bahwa kemungkinan seorang anak mempunyai potensi hereditasnya rendah, maka ia akan tetap rendah meskipun ia sudah dewasa atau telah dididik. Yang jahat akan menjadi jahat, yang baik akan menjadi baik. Kemudian pendidikan tidak akan mengubah kodrat manusia, karena potensi itu bersifat kodrati. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan potensi anak didik adalah pendidikan yang tidak berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Itu menurut aliran nativisme. Kemudian yang keempat ada aliran konvergensi, di mana dalam teori konvergensi dan perkembangan oleh William Sturm bahwa
Pembawaan dan lingkungan itu merupakan dua garis yang merujuk kepada suatu tujuan atau titik temu yang sama. Sebagai contoh dari teori konvergensi adalah tentang kemampuan dua anak kembar yang ketika lahirnya sudah dapat ditentukan oleh dokter yang mengatakan bahwa pembawaan mereka sama. Namun jika keduanya dibesarkan dalam lingkungan yang berlainan, mereka akan memiliki perkembangan jiwa dan kepribadian yang berbeda. Baiklah, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ungkapan suci hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.